Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam kimia organik dasar. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai senyawa aromatik, di mana senyawa aromatik ini dikenal dengan senyawa organik, golongan senyawa organik yang di dalam strukturnya mengandung cincin benzen atau benzena, di mana benzen itu sendiri yang memiliki rumus formula C6H6. Nah, dari rumus formula ini kita ketahui dia sangat bersifat tak jenuh, yang kemudian namun ketidakjenuhan dari benzen ini ternyata sifatnya itu sangat berbeda dengan senyawa-senyawa yang tak jenuh lainnya, di mana dengan adanya 3 ikatan rangkap 2 dari 6 atom karbon yang terdapat dalam cincin benzen ini menyebabkan adanya resonansi dan segala macamnya, sehingga sifat dari benzen ini bersifat lebih stabil dan juga sedikit reaktif dibandingkan dengan senyawa-senyawa tak jenuh lainnya. Di sini bisa kita lihat struktur dari benzen itu sendiri. Nanti kita lihat ini adalah Kekulé structure. Kemudian ini adalah struktur benzen yang biasanya 3 ikatan rangkap 2 yang letaknya selang-seling ini juga digambarkan sebagai adanya cincin di dalam cincin 6 atom karbon ini. Di sini ada beberapa benzaldehid, metil salisilat, kemudian ada eugenol, anisol, sinamaldehid, dan vanilin. Ini adalah contoh-contoh senyawa organik yang berhasil diisolasi dari bahan alam, di mana ternyata senyawa-senyawa organik ini memiliki aroma yang khas. Jadi dulunya adalah aromatik compound atau senyawa aromatik ini diidentikan dengan senyawa yang menghasilkan bau yang spesifik. Tapi ternyata penelitian-penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa aromatik compound ini, senyawa organik ini yang memberikan bau yang khas ini ternyata memiliki spesifikasi pada strukturnya, mengandung cincin atau cincin benzen. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan kemudian menunjukkan bahwa ternyata benzen ini ada yang kemudian tidak memiliki atau senyawa aromatik yang disintesis dan tidak memiliki bau yang khas. Contohnya asam benzoat, asam salisilat atau aspirin ya. Ini juga termasuk dalam senyawa aromatik. Oke, sedikit tentang Kekulé structure seperti yang saya sampaikan tadi. Auguste Kekulé merupakan orang yang pertama yang mempropos atau mengajukan struktur dari benzen itu seperti ini. Ya, jadi dari 6 atom karbon yang membentuk satu cincin, ada 6 karbon itu terdiri dari 3 ikatan rangkap 2 yang letaknya selang-seling. Kemudian masing-masing atom karbon itu mengikat satu atom hidrogen. Jadi struktur Kekulé ini sampai sekarang masih digunakan ya. Oke, kemudian kita masuk ke nomenklatur atau tata nama dari senyawa aromatik. Yang pertama kita lihat benzen yang tersubstitusi oleh satu substituen. Yang kedua nanti kita lihat benzen yang tersubstitusi oleh 2 substituen. Yang ketiga adalah kita lihat nanti benzen yang tersubstitusi lebih dari 2 substituen. Kita lihat bagaimana tata namanya. Yang pertama ini adalah monosubstituted benzen, artinya adalah benzen yang tersubstitusi oleh satu substituen. Di mana untuk penamaannya ada 2 sistem, 2 cara. Yang pertama, sederhana saja, kita sebutkan siapa substituennya, kemudian diikuti oleh kata benzena di belakangnya. Kita lihat contohnya, adanya F, fluoro yang terikat pada benzen sehingga namanya fluorobenzena. Ada Cl disebut dengan klorobenzena. Berikutnya juga dengan ada nitro di sini disebut dengan nitrobenzena ya. Itu yang pertama. Simpel saja. Jadi untuk monosubstituen benzen ini ada satu lagi caranya adalah
di sini adanya nama umum atau nama trivial dari satu substituen itu terikat pada benzen membentuk satu nama baru, nama umum. Contohnya kita lihat di sini adanya metil yang terikat pada benzen atau kita kenal metil benzena. Ini nama umumnya adalah namanya adalah toluena. Kemudian hidroksi yang terikat pada benzen kita kenal dengan fenol. Kemudian adanya NH2 terikat pada benzen kita kenal dengan anilin, ya. Oke, kemudian ini contoh lainnya ada asam benzen sulfonat. Kita lihat ada sulfonat terikat pada benzen. Asam benzoat adanya asam gugus asam COOH terikat pada benzen namanya asam benzoat. Adanya gugus aseton terikat pada benzen dikenal dengan asetofenon. Terakhir di sini kita lihat contohnya adalah adanya gugus metoksi terikat pada benzen kita kenal dengan nama anisol. Ini semua adalah nama umum, nama trivial. Oke. Nama ini ringkasan dari nama-nama trivial tadi, ya. Oke, yang kedua adalah disubstituted benzen, benzen yang tersubstitusi oleh dua substituen, di mana apabila dua substituen ada di cincin benzen tersebut, maka kita bisa menamakannya dengan menyebutkan awalan orto, meta, para. Orto itu apabila dua substituen tersebut berada di posisi 1 dan 2. Kalau yang meta berarti posisi substituen yang dua buah tadi 1 dan 3. Yang terakhir para itu untuk dua substituen yang berada pada 1 dan 4. Ya. Ini contohnya untuk di bromobenzen ada 1,2 di bromobenzen atau orto di bromobenzen. 1, 2, 3, 1, 3 di bromobenzen atau meta di bromobenzen. Kemudian ada lagi namanya 1,4 di bromobenzen dikenal dengan para di bromobenzen. Oke, kemudian contoh untuk asam nitrobenzoik atau asam nitrobenzoat bahasa Indonesianya. Kita lihat di sini asam nitrobenzoat, ya. Jadi ini adalah asam benzoat. Kita tahu asam benzoat. Kita tahu asam benzoat ini merupakan menjadi struktur utama yang baru dari ini asam benzoat, di mana substituen yang ini sebagai substituen utama, prioritas utama, sehingga penomorannya mulai dari sini, ya. Asam benzoat ini 1, 2. Jadi nitronya berada pada posisi nomor 2. Jadi 1, 2 itu adalah orto, sehingga namanya adalah asam orto nitrobenzoat, ya. Oke. Kemudian ini posisi posisi meta ini asam 3 nitrobenzoat atau namanya asam meta nitrobenzoat. Ini terakhir adalah 1, 2, 3, 4, berarti ini adalah asam 4 nitrobenzoat atau asam para nitrobenzoat. Oke, jadi bisa dengan nomor, bisa dengan menggunakan awalan orto, meta, para. Oke, kemudian contoh lain ini untuk dimetilbenzen. Dimetilbenzen itu dikenal dengan silen. Jadi silen ini ada orto, ada meta, ada para. Dimetilbenzen kalau dengan penomoran jadinya 1,2 dimetilbenzen atau ortosilen. Ada 1,3 dimetilbenzen dikenal dengan metasilen. Terakhir adalah 1,4 dimetilbenzen atau kita kenal dengan parasilen. Oke. Untuk terakhir adalah benzen yang tersubstitusi oleh lebih dari 2 substituen. Untuk yang lebih dari 2 substituen, maka kita harus menamainya dengan terlebih dahulu menomorinya. Jadi kita nantinya menggunakan nomor dalam membuat tata nama
untuk substituen dan benzennya. Jadi kita lihat di sini contohnya ada 3 kloro yang terikat pada benzen. Jadi kita harus menentukan posisi ketiga-tiga kloro tersebut. Ini tentunya kita menomorinya sama seperti ketentuan sebelumnya. Penomoran dari substituen itu diusahakan memberikan nomor yang terkecil, nomor kecil ya. Jadi ini contohnya 1, 2, 3. Jadi di sini ya 1, 2, 3. Tentunya salah jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi di sini 1, 2, 3 sehingga namanya adalah 1,2,3 triklorobenzena. Kalau kita lihat di sini ada 3 bromo. Posisinya ada 1, 2, 3 di sini. Bagaimana penomoran yang benar? Penomoran yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 1,2,4 tribromo, bukan 1, 2, 3, 4. Bukan 1,3,4 tribromo benzen ya. Jadi kita lihat penomorannya yang memberikan nomor yang kecil ya. Oke, kita lanjut untuk ini tadi ya, memberikan lowest possible number to the substituents. Kemudian adanya substituen yang berbeda. Nah, bagaimana nanti urutannya? Urutannya sesuai dengan alfabet ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian adanya substituen, salah satu substituen yang akan memberikan nama umum. Pada saat dia ketemu dengan benzen, dia memberikan nama umum. Itu nantinya menjadi prioritas sebagai nomor 1. Juga prioritas dalam penamaan. Tentunya nantinya menggunakan nama, memberikan nama umum. Nah, ini contohnya ada 2 nitro, ada 1 gugus COOH, di mana kita tahu benzen dan COOH memberikan satu nama umum yaitu asam benzoat. Jadi kedua nitro ini sebagai substituen, ini juga substituen tapi memberikan nama umum, sehingga prioritasnya di sini nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya adalah 3,5 dinitrobenzoic acid atau asam 3,5 dinitrobenzoat. Kita lihat di sini sulfat ketemu dengan benzen itu namanya kan adalah asam benzen sulfonat. Nah, jadi fluoro itu sebagai substituen lainnya. Jadi prioritas penomoran dari gugus fungsi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya 2,4 di fluoro benzen sulfonic acid atau asam 2,4 di fluoro benzen sulfonat. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang fenil dan benzil. Ini juga sudah kita bahas dalam aromatik alkil sebelumnya. Jadi ada fenil, ada benzil. Apa bedanya? Fenil adalah benzen sebagai substituen. Kalau benzil itu adalah ada fenil, ada metil. Jadi ada satu tambahan C setelah gugus fenil. Tapi tetap sebagai substituen nantinya. Ya, jadi kapan fenil itu sebagai substituen? Yang pertama kita lihat apabila nantinya suatu benzen terikat pada satu saturated chain atau dari rantai jenuh ya. Yang kita lihat kapan nantinya akan mengikuti sebagai benzenkah dia atau penamaannya mengikuti tata nama alkana. Kita lihat tentunya nanti jumlah atom C yang mana yang lebih banyak gitu ya. Kalau kita lihat ini misalnya contohnya adalah butil benzen. Butil karena ini alkananya ada 4, benzen namanya lebih dari itu ya. Jadi butil benzena namanya di sini. Tapi nanti bisa jadi alkananya rantainya tidak lebih banyak dari benzena, tapi dengan substituen lainnya yang mengikuti sehingga namanya mengikuti nama alkana. Kita lihat nanti di contoh soal. Kemudian kalau ketemu benzen dan unsaturated, ini langsung mengikuti yang unsaturated chain. Contohnya di sini jadinya fenil sebagai substituen. Misalnya 2 fenil, 2 butena ya. Nah, kalau ini tadi
alkananya, saturated chain-nya lebih ya heptana, jadi namanya adalah 2-fenilheptana ya. Oke, ini benzil, jadi ini C6H5, kemudian ada ini CH2 ya. Baru nanti terikat dengan salah satu struktur utama atau gugus fungsi lainnya. Ini contohnya adalah benzil klorida. Kita lihat contoh soal. Contoh soal di sini, kita lihat yang pertama ini. Ini kasusnya adalah ada dua substituen yang terikat pada satu benzen. Kita lihat di sini ada aseton. Aseton dengan benzen akan memberikan satu nama trivial baru. Apa itu? Asetofenon. Sehingga yang satu ini lagi substituennya tentu sebagai substituen. Apa ini? Ini adalah terbutil. Posisinya untuk penomoran tentunya karena ini diprioritaskan. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi namanya adalah 4 terbutil asetofenon ya. Atau para terbutil asetofenon. Kemudian kita lihat yang B, ini ada 3 substituen, ada nitro, ada metil, ada metil. Jadi penomorannya kita ikuti nama abjad. Jadi ada metil 1, yang kedua di sini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi namanya adalah 1,4 dimetil 2 nitrobenzena ya. Oke, kemudian yang terakhir kita lihat di sini adanya saturated chain, adanya benzen. Ya, saturated chain atau alkana, di sini alkananya mengikat ada kloro. Kalau di sini sebagai fenil tentunya ada metil di sini, sehingga penamaannya mengikuti sistem nama alkana. Jadi ada berapa alkana? Ada berapa C alkana di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi namanya adalah 2 kloro, 2 metil, 1 fenil pentana. Kenapa fenilnya terakhir, Bu? Karena fenil itu bahasa Inggrisnya kan mulai dari huruf P ya, fenil. Oke. Oke, sekian, terima kasih untuk hari ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Silakan saudara nanti merujuk ke Solomon 2011 Organic Chemistry, kemudian McMurray 2011 Fundamental of Organic Chemistry. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.